Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita berdua. Karena partner kita satu orang lagi berhalangan ya Teh ya. Iya betul sekali, jadi kita berdua aja. Thank you banget buat video kita yang pertama di cerita horor episode 1 tuh udah banyak banget viewersnya dan banyak banget yang komen kurang ini, kurang B. Memang kasih banget, banyak banget sarannya. Kali ini yang mau cerita aku ya Teh. Iya gantian. Tapi aku nggak idiom. Cuman suka makan Indomie kan. Iya. Aku tuh sebetulnya gak bisa ngeliat yang kayak gitu-gitu ya. Dan emang gak pernah the real ngeliat gitu Teh. Gak pernah kan orang kayak Teh emang ngeliat jelek gitu, wujud jelasnya gitu. Tapi kalau aku tuh gak pernah ngeliat secara langsung, misalkan poci entah apa, itu aku gak pernah. Jadi aku kembali story aku ke zaman aku SMA di Bandung Barat. Jadi aku tuh zaman aku sekolah itu aku ikutan Sispala. Sispala itu siswa pecinta alam. Nah, tapi itu eksternal dari sekolah gitu. Jadi nggak ada di sekolah itu. Tapi ada eskul, bukan eskul apa sih Teh? Kalau jadi lupa ya istilahnya. Kalau kayak sekarang mah ekskul, tapi bukan ekskul. Bukan eskul. Eskul apa aku lupa, intinya mah organisasi intra sekolah itu ikutan dan suka ngadain pecinta alam. Nah kebetulan aku juga sebagai yang ikut pecinta alam itu. Nah suatu hari aku tuh habis kegiatan besar-besaran gitu, beberapa organisasi, aku tuh pertama kalinya mendaki gunung yang lumayan agak tinggi. Biasanya tuh kayak biasanya kan cuman camping atau ke bukit-bukit gitu. Gitu ya, Nah aku tuh muncak ke Gunung Burangrang. Pasti kalau orang Bandung Barat tahu, bisa di search juga. Gunung Burangrang ada di daerah Lembang. Gitu. Itu tuh nggak begitu tinggi Teh, cuman 1000. Kayaknya 1000-an deh, 1000 mdpl ke atas. Nanti aku taruh di sini ya berapa mdpl. Terus udah gitu tuh karena hari Minggu, kan libur cuma hari Minggu aja ya waktu sekolah tuh. Hari Minggu itu tuh nggak niatin camp Teh, emang nggak ngecamp, jadi cuman trekking aja. Kayak tinggi kayak hampir Semanglayangan lah. Jadi bisa ditempuh waktu 2 jam atau 3 jam buat pemula. Nah berangkatlah kita itu di hari Minggu jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi tuh udah ada di lokasi gitu, di tempat Cimaksi lah, di bawah gitu. Udah kayak tempat, udah lama banget kan naik gunung. Istilahnya aku lupa. Jadi itu buat tiket gitu loh. Oke, pintu masuk. Nah karena si cuacanya tuh lagi nggak baik-baik aja, terus kita nanya tuh ke si penjaganya itu Teh, di atas ada yang nginep gak, karena memang malam Minggu kan, itu berarti hari Minggu. Nah sebelum itu malam Minggu ya. Enggak kok, cuma beberapa orang kata si itu, dan kayaknya pagi ini udah turun. Nah bener Teh, jadi di pagi-pagi itu tuh kita ketemu sama beberapa orang turun dari gunung itu. Jadi posisinya kita naik, mereka tuh turun. Tapi kita juga nanya kayak di atas ada orang lagi nggak? Udah orang lagi nggak? Ada siapa gitu ta? Udah kayak gitu tuh, semakin banyak tuh semakin kita kehitung, oh kayaknya udah mulai sepi deh di atas Teh. Nah 2 jam kemudian yang harapannya kita tuh ngeliat pagi-pagi tuh sunrise. Ya ngeliat sunrise gitu kan. Tapi ternyata gak sesuai ekspektasi kita. Karena hujan. Cuacanya emang lagi mendung gitu ya. Udah kayak gitu di Burangrang tuh ada beberapa puncak gitu loh Teh. Jadi ada sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah karena sebelah sana tuh kita ngeliat samar-samar ada kayak tenda gitu lah, tenda. Kita pikir di situ masih banyak orang ya. Tuh kamu berarti di itu yang kiri, puncak kiri. Si 2 puncak bayangan ini tuh kita pilih salah satu karena di salah satu puncak tuh kita pikir ada tenda. Jadi karena tertutup kabut, cuman kelihatan sedikit gitu si ininya doang, si atasnya doang. Nah dan kayak kedengeran masih sorak-sorak orang gitu kan. Nah kata teman aku tuh, karena kita berdua kan trekking doang, udah kita ke puncak yang sebelahnya lagi aja. Nah jalan ke puncak yang sebelahnya lagi tuh ini loh Teh, kayak tipis banget gitu, kita harus berpegangan sama kawat. Oh iya, se-ekstrim itu. Tapi masih aman sih gitu. Kita harus berpegangan ke situ gitu Teh. Minus aja mata kita, nggak pakai kacamata udah pasti itu auto meleset.
Gitu katanya sih gitu. Tapi sejauh itu Berarti ya maksudnya sejalan setapak tapi tapi curam gitu, kiri kanan tuh curam gitu. Nah udah kayak gitu, karena ketutupan sama kabut jadi emang perlu hati-hati banget. Nah pas sampailah kita di apa, di puncak bayangan yang kita tuju, kita tuh karena ada gerimis ya ngediriin Tuh kamu tadi cuma berdua ya? berdua. Aku lupa sumpah namanya tenda itu tuh playseat atau apa ya, aku lupa teh. Playseat sebenarnya aku lupa karena udah lama banget, berarti 10 tahun lalu lah ya. Udah tuh bukannya itu ya tenda yang ada itunya kan depannya itu. Intinya mah tenda yang dadakan gitu loh, cuma diikat-ikat ke pohon jadi gitu. Iya kayaknya ya. Yang nggak tahu siapa juga. Kan kita nggak bawa tenda ya, jadi cuma bawa itu. Makanlah sambil diiniin hujan yang gerimis-gerimis. Udah makan kita teh karena udah bekal nasi kan dari rumah. Ngopinya udah apa sih, pakai termos yang tumbler itu loh yang kecil. Nah angin tuh makin kerasa kencang gitu di atas tuh. Udah kayak gitu si teman aku tuh berdiri. Jadi kalau kita maju ke sebelah, kita pasti duduk nih, maju ke arah sana tuh. Jadi gini teh, si puncaknya tuh kayak gitu loh. Ke sebelah sana tuh sebenarnya bekas jalan. Sebetulnya ya di jalan yang sebelah itu tuh bekas jalan, cuman dulu pernah kebakaran, jadi si akses itu tuh ketutup dan terlalu curam. Jadi gimana sih? Kita naik nih, set gitu kan gunung. Naik. Nah, terus Pas naik itu kita tuh bisa ke kanan, bisa ke kiri. puncaknya jadi ada 2 itu ya tadi. 3 berarti, 1 puncak bener, 2 puncak bayangan. Nah dari si puncak bayangan itu tuh ada jalan gitu, tapi si jalan itu tuh udah ketutup. Untuk menuju puncak utama. Ketutup sih, jadi kita pakai akses yang langsung ke puncak utama. Karena si jalan itu tuh pernah kebakaran, terus aksesnya terlalu curam. Kalau dulu ya 10 tahun lalu kayak gitu teh. Nah aku tuh nanya ini tuh apa, karena aku emang beneran nggak tahu. Ini tuh katanya jalan, dijelasin tadi pernah kebakaran dan jalannya terlalu curam. Makanya jalan itu udah nggak dipakai lagi kecuali khusus yang buat latihan Kopassus. Kayak gitu-gitu. Kayak keselnya kayak gitu-gitu. Anginnya makin kenceng, terus berdiri aku tuh nyeplos kayak gini loh. Aku tuh sama sekali nggak takut ya orangnya. So aku tuh nyeplos kayak gini, ih ini enak banget sumpah anginnya, terus kayak tangan digituin gini teh. Enak banget kata aku teh anginnya. Gimana ya kalau seandainya kata aku teh kita teh jatuh ke bawah, terus aku tuh teman aku tuh langsung tiba-tiba narik tangan aku gitu loh. Kalau di gunung tuh kan nggak sompral teh. Itu kamu ngomongnya tadi dalam hati kan? Enggak. Ngomong aku beneran. Maksudnya ngomong gini. Ini seger banget kata aku teh, gimana ya kalau tiba-tiba jatuh ke bawah kata aku teh. Memang itu kan si pohon-pohon enak kan gitu teh, angin masuk, kita kan gerah ya abis trekking gitu tuh capek. Terus ditarik kata temen aku tuh jangan ngomongnya jangan sompral kayak gitulah, karena di gunung tuh gak boleh ngomong kasar, terus gak boleh ngomong hal-hal yang di luar imajinasi kita, di luar nalar kita gitu. Dan ternyata sebelum itu pernah ada yang jatuh di tempat itu kita berdiri. Yang kamu ngomong itu? Ada yang pernah jatuh ke bawah, itu tuh udah dicari sama tim SAR, itu nggak ketemu, si jasadnya nggak ketemu. Jadi menghilang aja. Udah kayak gitu kan aku yang awalnya tenang tuh karena diceritain kayak gitu, nggak pernah ketemu si orangnya, jadi auto panik kan. Itu diceritanya pas maksudnya detik itu juga kamu? Iya, jadi ditarik jangan kayak gitu. Diceritain gitu. Itu belum terjadi sesuatu ya. Jadi aku jadi takut kan, jadi parno di saat itu juga. Terus udah gitu kita duduk lagi, udah gitu teh karena udah makin siang tapi nggak kelihatan siang. Udah jam 11 siang tapi kok kayak makin mendung. Iya. Terus teman aku karena mungkin dia udah bolak-balik ke beberapa gunung tuh hanya punya feeling nggak enak, negatif gitu. Udah kayak gitu tuh, ya udahlah kita mutus pulang dan buru-buru gening berkemas gitu tuh. Posisinya aku kan nggak bawa ransel, jadi teman aku tuh yang bawa ransel. Aku memang karena itu pemula, first time aku. Jadi bawa badan aja gitu, sama botol minum, HP di tangan tuh. Udah kayak gitu tuh, itu kerasa jauh banget dari puncak bayangan itu ke puncak utama tuh kayak jauh banget. Padahal cuman dari sini kayaknya ke depan kampus mah itu ada, itu deket banget kelihatan. Tapi
itu jadi nggak kelihatan karena si kabutnya udah bukan abu-abu lagi, udah kayak mau ke hitam gitu loh, hitam pekat, terus berseliweran gitu si kabut teh di depan sini gitu teh. Terus takut, yang aku takutin tuh takut tiba-tiba ada petir, karena kita nggak bawa carrier. Kalau bawa carrier setidaknya kita bisa duduk di atas carrier kan. Kalau ini kan kita udah bener-bener berdiri di atas sepatu aja gitu teh. Gimana kalau kita tiba-tiba kesambar petir? Ya udah negatif banget. Terus teman aku tuh karena mungkin dia cowok, jalannya cepet banget gitu teh. Aku ditinggalin ya, kayak ngos-ngosan. Entah pas mau naik banget ke si puncak itu teh, si kaki aku tiba-tiba kram, gak bisa ngelangkah gitu. Udah ayo ke teman aku teh, terus digusur aku teh. Nah aku karena bawa lampu senter, ada lampu SOS ya biar kita nunjukin bahwa di sini tuh ada orang gitu. Aku terus itu sambil zikir sambil nyalain lampu SOS nya, ayo ke teman aku tuh digusur. Nah tepatlah aku berdiri di puncak utama itu. Kita berdiri dulu, teman aku sampai teriak-teriak, wah gitu lah, ngasih kode-kode gitu ya, karena si cuaca udah makin mendung. Aku beneran ngeliat di puncak yang sebelah itu tuh ada orang banyak, beneran ngeliat orang banyak, terus ngeliat ada tenda-tenda gitu, tapi samar-samar nggak jelas, kayak cuma bayangan-bayangan gitu. ya. Tapi aku yakin itu tuh memang Ada orang gitu, makanya udah agak tenang gitu. Nah tiba-tiba namanya si kabutnya mulai ini gini, mulai terurai. Terus kita bingung ya, kok nggak ada orang ya? Terus tadi suara siapa gitu? Dan itu tuh bukan hanya aku teh, temen aku pun gitu. Kita masih dalam kondisi berdiri dan si lampu SOS masih nyala. Itu nggak ada orang sama sekali, nggak ada tenda, clean, benar-benar clean. Jadi di puncak kiri kanan itu nggak ada orang teh. Nggak ada orang. Tapi tadinya kamu lihat itu ada orang. Iya. Jadi pas naik kita enggak di situ ada tenda, karena makanya itu langsung kita memilih ke puncak sebelah. Pas kita udah nyampe puncak utama mau balik tuh kita masih ngerasa di situ ada orang, tapi samar ya, jadi nggak kelihatan jelas gitu karena ada kabut kan. Beberapa menit kita berdiri, tiba-tiba si kabut, kan kita heran ya, si kabut itu datang, terus temen aku teh, ayo. Aku masih berdiri gitu loh teh, kaget kayak masih bertanya-tanya karena itu pertama kali aku ke gunung pas aku SMA teh. Terus aku tuh duduk teh, bukan duduk, apa ya bahasa Indonesia jongkok. Aku tuh jongkok, kaget di situ teh. Teman aku teh ayo masih tetap ayo teh. Tapi di situ yang paling bikin aku kaget dan setengah sadar adalah aku melihat diri aku sendiri teh. Jadi gimana itu? Aku jongkok kayak gini guys. Terus tiba-tiba di depan aku tuh bukan temen aku yang aku lihat, tapi aku kedengeran kok teman aku bilang ayo. Tapi yang aku lihat itu temen aku gitu teh. Teman aku. Suara teman aku, tapi yang ada di hadapan badannya, aku banget tuh aku percis, aku pakai kerudungnya, aku pakai itu, pakai baju itu semuanya sama. Terus dia gini kayak ngajak sesuatu gitu teh, sesuatu. Terus tiba-tiba badannya tuh berbalik. Dan itu kayak aku ingat kejadian itu nggak lama teh, gak nyampe bermenit-menit gitu. Tapi teman aku kayak ayo ayo. Si tangannya gini loh, set, jadi berbalik gini kan, berbalik gini, tapi tangannya tuh ke belakang gitu loh, ke belakang. Dan itu tuh terurai tiba-tiba si kabut itu tuh terurai beneran jadi panas teh, matahari tiba-tiba terang gitu. Dan aku ternyata aku jongkok itu bukan di tengah-tengah puncak teh, tapi udah mau ke situ, bukan di jurang, udah mau ke jalan turun. Jadi aku pikir gini nih, misalkan ini di sini kan jalan pulang nih, aku pikir aku berdiri tuh di sini teh, di tengah. Ternyata aku jongkok tuh di sini, di pinggir ini, dan teman aku tuh di bawah. Jadi setengahnya. Bisa ada di atas ya. Seingat aku, kita tuh berdiri teh di sini, berdiri di tengah gitu, karena ngelihat yang sebelah sana. Tapi ternyata aku udah di pinggir di sini. Itu yang kayak gak masuk akal banget gitu menurut aku ya. Udah gitu tuh karena aku nggak banyak ngomong nggak apa dan belum cerita ke teman aku pada waktu itu teh, cukup nanya aku kenapa ya. Terus teman aku bilang ayo udah gak bener udah panik teman aku teh. Singkat cerita kita turun ke bawah, dan turun itu tuh dengan penuh tergesa-gesa karena
apa namanya teh, si jalan licin bekas hujan. Batu-batu, oh enggak. Batu-batu enggak sih? Nggak ada batu. Bukan kayak tanah gitu berarti. Kayak hutan, kayak Malayang lah treknya Oh, kayak gitu kurang lebih. Nah, pas nyampe ke bawah itu kita turun nggak lama teh, cuman 1,5 jam, setengah lari. Dan banyak perosotan-perosotan kayak gitu tuh udah bukan perosotan ya, intinya si jalan yang turun gitu tuh kayak perosotan kan, licin. Jadi kita menganggap itu perosotan. Itu nggak kerasa sakit teh, saking temen aku yang udah panik. Kalau aku bahkan nggak ngerti kayak ini tuh kenapa aku kayak gitu. Tapi teman aku udah, ini udah nggak bener, dia jalannya cepat, aku ngikutin, di setengah digusur teh. Aku masih nggak ngerti itu teh apa gitu. Dia sambil turun sambil digandeng gitu ya. Beberapa kali aku jatuh tapi itu nggak kerasa sama aku, nggak kerasa aku jatuh. Itu kayak aduh, momen yang menurut aku aku nggak bisa ngelihat the real, tapi aku sadar bahwa itu teh Bisa dirasain. hal yang bisa terjadi kapan saja di gunung gitu. Apalagi buat kita pemula yang nggak ngerti gitu. Dan pas nyampe kita di bawah di tempat kita mau ngambil motor, kita nanya di atas masih ada orang. Terus si bapak-bapak itu bilang, teh kalian berdua Sisa. orang terakhir yang ada di sana tuh. Serius, kata aku nggak ada yang naik lagi dari jalur lain, nggak teh, di jalur lain tuh ditutup. Yang mau ya pendaki yang mau ke atas tuh cuma lewat situ lewat doang situ aja. aksesnya. Aksesnya situ aja. Menurut aku tuh kayak apa ya, sesuatu yang nggak mau aku ulangi lagi. Tapi nggak ada yang seserem itu lagi sih di gunung itu. Tapi habis itu temen kamu ngejelasin nggak kenapa dia seperti itu gitu? Kenapa katanya? Ya memang dia Apakah udah faktor cuaca, takutnya nanti lagi apes aja sih biasanya teh. dia nggak jelasin gimana? Oh iya, satu lagi aku lupa. Aku lagi haid. Sudah kuduga. Aku lagi Aku haid. nanya itu sebenarnya. Aku lagi haid. Tapi si haidnya teh yang bukan pas hari haid teh, tapi Iya. udah beberapa hari yang mau berhenti. Aku lagi haid. Aku tadi udah feeling sih. Lupa nggak ceritain, emang aku lagi haid. Oh iya, pas sampai di bawah tuh ditanya lagi haid. Iya, udah diceritain cuma gitu aja. Aku lagi apes aja gitu. Nggak dapat apa-apa, kita cuma dapat capek doang, nggak dapat pemandangan yang bagus, cuma dapat kabut, dan kita trauma hiking kayak gitu. Jadi mending ngecamp. Dan beberapa bulan kemudian kita akhirnya camp bareng sama teman-teman aku banyak kan. Di tempat yang sama. Ngecampnya di bawah teh. Ada bukber, ada bumi perkemahan sebelum naik gitu. Sama teman aku ceweknya cuma berdua. Mudah-mudahan teman aku nonton ya. Masih inget gak momen ini? Itu mah teh kita nggak ngalamin kejadian apa-apa teh. Biasa aja nih mah ngecamp. Tapi pas kita udah balik ke base camp kita ngeliat foto-foto. Aduh, mudah-mudahan masih ada sih fotonya, nanti aku share kalau masih ada ya. Itu udah poci, kayak poci gitu teh di atas tenda. Jadi kita fokus makan mie. Teman aku fokus foto-foto. Ternyata cina pas dilihat, baru pas dilihat, terus ditanyain ke orang yang lagi ngerti kayak gitu, emang itu kayak yang jelas atau biasanya kalau kayak gitu semi mau jelas. Iya. Tapi nggak jelas kayak semi mau jelas dan kelihatan banget kadang bahwa itu kayak poci. ini burak-burak gitu maksudnya buram gening kayak Tapi kelihatan warna putihnya tuh loh, dan mukanya kacau tuh kelihatan. asal aja Itu kayak, tapi aku nanya itu, aku nanya itu tadi, maksudnya kayak feelingku kayaknya kamu lagi nggak bersih deh, maksudnya ya emang lagi nggak bersih. soalnya Tapi yang itu mah yang aku berangkat kedua kalinya mah nggak kenapa-napa. nggak kenapa-kenapa, dan kita ngelihatnya tuh setelah kita mereview foto-foto, jadi bukan bukan pas hari H kita melihat. Karena tuh banyak kan, enjoy banget itu, mau ketawa-ketawa apa. Cuman dasarnya mungkin dia pengen Eksistensi aja, butuh diakui. iya. Yang kayak gitu juga butuh diakui. Iya. Aku tadi Butuh diakui. tadi ya pas waktu kamu cerita yang pas gitu kan, tapi ya tiba-tiba aku tuh kayak zet gitu tadi loh, sempet kaget gitu loh, zet gitu kan. Maksudnya? Bener kayak maksudnya pas tadi kamu cerita pas kamu ngeliat diri kamu sendiri, terus dia bilang ayo itu tuh kayak gambar aja, maksudnya kayak kaget aku tadi di sini kayak gitu loh. Oh iya. Kaget sih, lalu langsung feeling kayak
kayaknya aku nggak berarti tapi aku mau nanya cuma takutnya Lagi keluar lagi. maksudnya lagi di kan di share gitu ya gitu guys. Tapi apa sih namanya? Menurut aku yang paling serem itu ketika ngeliat diri sendiri tuh aku jadi pikirnya apakah aku udah meninggal. Jadi kayak siar banget kemana gitu, aku nggak sadar kecelakaan atau apa pada Tapi itu untungnya maksudnya nih, untungnya kamu itu pergi dengan satu orang yang sudah ahli, ya bukan ahli sih, atau dia pernah ke Udah situ, sering lah, udah sering. atau berpengalaman kayak gitu. Terus kedua, kamu itu ada selalu di posisi sadar, ya kan. Kadang kita tuh kalau kayak gitu tuh agak ngeblank dikit, benar tadi kata temen kamu ya, kita nggak boleh ngomong sembarangan kayak gitu loh. Nah itu tuh kayak kamu tuh ada di posisi sadar gitu loh. Iya. Terus kamu udah ditarik sama temen kamu pas kayak siapa aja gitu kan pasti mikirnya gitu ya. Terus ketiga bisa jadi kan kalau kayak gitu tutup cuaca juga kan, takutnya kamu nanti hipo di atas. Iya. Ya nggak tahu ya, kalau saya sih belum pernah naik gunung, cuman kata suami kayak gitu, katanya kalau orang udah hipo kan pasti kayak suka berhalusinasi gitu. Iya. Terus takutnya Paling susah melawan dingin ya itu takutnya ya kan, kita nggak tahu. Terus untungnya langsung ini ya, tuh, sadar gitu ya. cuman kita juga nggak tahu ya kalau misalkan yang di puncak sebelah itu apa ya kira-kira. Tapi nggak kapok. Ya waktu itu naik gunung sampai aku semester berapa ya kuliah? Kayaknya 2000, aku lulus 2020 kan? 2000, ya 2019-an. Ya, berarti semester 6 ya? Ya, sampai aku semester 6. Dan makanya kenapa orang naik gunung itu harus bukan cuma gaya-gayaan ya nggak sih, Iya. harus mempersiapkan fisik. Iya, Karena betul. ya kayak tadi gitu, contohnya kayak gini ya, kita logika aja yang nggak Iya. sih, kalau misalkan waktu tadi ini lagi nggak enak badan atau Harusnya nggak apa maksain. gitu kan, nggak usah maksain ya, karena kita nggak pernah tahu nih cuaca di atas kayak gimana. Di bawah kita terang-terang aja nih, terus di atas tiba-tiba hujan, tiba-tiba Ya, emang badai, gitu. tiba-tiba mendung ya nggak sih, katanya gitu ya. Terus kayak Iya. misalnya tiba-tiba tadi diajak lari, atau kalau kitanya Nggak kuat, capek. ini kan pasti ini ya bakal kayak gitu sih gitu. Makanya itu jadi sih, cuman aku merinding horornya katanya agak kaget sih kaget aja gitu. Tapi kan sekarang udah nggak kayak dulu lagi kan? Enggak guys, jadi aduh saya takut viral juga. Tapi masih banyak cerita Telma yang serem-serem lainnya. Ya, Yang baru-baru juga ada ya. ya baru-baru banget kemarin, hangat masih hot. Nanti di episode selanjutnya. Kalau misalkan kalian masih penasaran, makanya di subscribe ya sih. Iya benar, subscribe, komen, dan like. Ini sengaja buat konten untuk kenang-kenangan gitu ya. Iya benar. Bahwa ternyata ada kehidupan lain daripada kehidupan kita yang sebetulnya.